sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia, gimana kabarnya? Saya rasa teman-teman kabarnya pasti baik-baik saja. Nah, hari ini saya kepikiran nih gitu ya. Kalau kemarin kita sudah buat konten namanya mie ayam sak wajan. Nah, hari ini ternyata ada sahabat ontelis yang juga usahanya kuliner, teman-teman. Nanti kita coba akan lihat. Nama usahanya adalah Bakso Aneka, teman-teman. Letaknya ada di Jalan Kiai Tambak Deres 296A di Surabaya. Yuk kita akan coba lihat, ini standnya seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita akan coba masuk. Kira-kira di dalamnya menunya apa aja ya? Kita akan coba salah satu menunya dan kita coba rasakan. Kira-kira rasanya seperti apa nih usaha dari teman-teman salah satu sahabat ontelis yang saya kenal ini. Oke teman-teman, ikuti kita yuk. Oke, hari ini saya ketemu dengan Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Halo Mas Daniel. Nah, beliau ini adalah sahabat ontelis dan juga menurut saya koleksinya luar biasa banyak di rumahnya ontelnya. Nah, ini ada usaha beliau. Yuk coba kita akan sama-sama ngobrol gimana sih beliau memulai usaha ini dan tipsnya apa untuk ontelis-ontelis yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, ikuti keseruan kita bersama-sama. Thank you Pak. Oke Pak, ini usahanya Bapak cukup besar banget ya, lokasinya cukup strategis. Alhamdulillah Mas Daniel ya. Dan juga teman-teman, ini cukup bersih banget lokasinya, jadi worth it banget untuk teman-teman yang mau datang ke sini. Pak, ini menunya apa aja Pak di sini? Ini saya sengaja untuk varian-varian bakso ini biar semua konsumen bisa terjangkau baik harga maupun jenis menunya. Jenis menunya. Oh, baksonya apa aja ini Pak? Ada ini bisa dilihat di kandang. Teman-teman kita coba cek ini lihat. Wow. Ada bakso. Ini adalah bakso varian baru saya, namanya bakso beranak. Oh ini ya Pak ya? Ya ini bakso beranak besar sekali. Ya ini dengan segini. Ada dalamnya ada isinya 5. Ada telur puyuh dan pentol kecil. Oh, nah itu dengan harga cukup kisaran berapa itu? Iya, 20.000 aja. 20.000 aja. Kalau bakso urat seperti ini cukup 10.000. 10.000 ya. Oke. Dan kalau untuk yang misalnya untuk anak-anak sekolah ada bakso varian yang harganya terjangkau 8.000. Sudah sudah bisa di mix, ada gorengan, ada tahu, ada pentol kotak. Wow, keren. Selain itu juga ada mie ayam juga. Mie ayam juga ya Pak? Mie ayamnya juga ada. Oke. Kalau untuk menu-minuman Pak, minuman ada es teh, kacang hijau. Wow, kacang hijaunya kebetulan hari ini belum selesai bikinnya belum dikirim. Oke. Es teh, kacang hijau, es jeruk ya. Oke teman-teman, ini luar biasa banget ya usaha dari Pak Hadi ini. Yuk nanti kita coba akan cek rasanya dan kita untuk sementara sambil nunggu kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Hadi di depan. Oke teman-teman, kita ngobrol dulu ya. Yuk. Oke Pak, tadi kita udah coba lihat menu-menunya, enggak Pak? Ini saya kepikiran aja, kenapa sih Pak kok dinamakan bakso aneka Pak? Karena berbagai macam bentuknya, yaitu aneka rasa. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mau halusan juga ada bakso halus. Kalau mau yang sedang, nggak halus nggak kasar juga ada. Termasuk salah satunya ada bakso beranak dan bakso urat tadi. Oke. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Pak buat usaha ini Pak? Sebenarnya saya usaha bakso ini kebetulan aja. Gitu. Saya itu kebetulan itu juga orang jualan bakso. Tahun 2000 ketemu istri saya, kebetulan juga penjual bakso. Gitu. Jadi tidak sengaja. Nah, akhirnya kita berkolaborasi, sama-sama mengisi. Bagaimana sih kalau usaha kita kembangkan lagi, jangan kita dorong aja. Berawal kita juga, saya masih dengan adik saya, jadi satu dengan adik, yaitu adik saya yang perempuan, terus adik Budi ini yang sekarang masih gabung dengan saya, terus saya bertiga kita dengan adanya pandemi IPA turun gini. Jadi karena pandemi juga ya Pak? Udah wes
Yang mulanya kita bersama-sama itu karyawan sampai ada 40, tinggal 7 aja. Tinggal 7 ya sekarang. Berjalan waktu 7 pun sudah nggak bisa jalan. Akhirnya kita berdiri sendiri-sendiri. Oke. Nah, saya dapat saya buka sendiri, ada tempat di sini. Sudah setahun setengah lah ya, sampai pendamping sampai sekarang itu setahun setengah. Setahun setengah ya. Dan alhamdulillah di sini langsung bisa diterima. Langsung bisa diterima. Iya. Oke. Bertahan. Jadi dengan ada pandemi kita itu nggak boleh pesimis, nggak boleh sudahlah kita jatuh, nggak boleh terus diem aja, nggak boleh. Ya kita tetap berusaha. Ya salah satu mengorbankan hobi kita, kesenangan kita. Sepeda Honda saya banyak yang terjual. Mohon maaf ya, saya terbuka aja ya, enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mau bangkit lagi. Sudah bangkit lagi. Sudah berjalan, sudah. Perjalannya waktu, alhamdulillah pelanggan juga banyak. Sudah banyak. Sudah ada karyawan 4 sekarang. Oke, Pak. Nah ini kalau boleh tahu sih Pak, suka dukanya memulai usaha itu seperti apa sih Pak? Saya itu bagaimana produk saya ini, walaupun kita sama-sama bakso ya, sama-sama bakso. Bakso itu sudah makanan yang sudah favorit banget. Di orang Indonesia, orang Surabaya, orang itu sudah tahu banget bakso itu apa. Betul. Dan yang mengkonsumsi bakso itu dari anak kecil sampai orang dewasa, ya segala umur. Tentu dari itulah yang urusan perut kan itu ya. Tentunya apa ya, semangat saya di situ. Semangat di situ. Jadi orang itu setiap hari kan mesti makan. Dan bakso itu bukan makanan yang bukan makanan berat juga. Berat ya. Makanan yang bisa ini ya untuk di sela-sela makanan berat. Jajan lah istilahnya. Orang pun walaupun sudah habis makan, kalau dengar bakso itu masih ini ya. Iya. Dan bakso saya ini saya coba seenak mungkin, terus dengan harga seminit mungkin, yang terjangkau. Sini karena ada sekolahan, ada cukup strategis ya, di pinggiran sini Mas Daniel. Di pinggiran. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, tadi kan dijelasin awal mulanya adalah berjualan dengan mendorong gitu ya. Dulu waktu itu sebuah kenangan. Itu sebuah kenangan yang luar biasa. Nah kalau boleh tahu Pak, ini kan tadi varian-variannya juga sudah banyak banget. Ke depan Pak, target ke depan untuk usaha ini apa Pak? Oh ya, jadi saya itu ke depannya tetap mengembangkan sayap, tetap mau buka lagi di sana seperti yang dulu. Seperti dulu saya pernah sempat buka banyak, tapi karena saya waktu itu belum siap untuk bisa banyak, akhirnya tidak terkondisikan. Akhirnya ribet dengan sendirinya. Berarti secara tidak langsung manajemennya ya Pak? Manajemennya yang kurang, memang belum tertata, belum pengalaman banyak. Sekarang kita sudah tahu, di sini kelemahannya. Makanya kalau saya karyawan itu bukan seperti karyawan. Jadi karyawan itu sudah seperti keluarga. Jadi inilah aset saya. Ini yang bisa mendukung saya. Jadi ketika kita masih kecil seperti ini, kita bisa bersama-sama, kita support bersama, kita ajak ngomong, kita ayo kita itu kalau sama mau bergabung dengan saya, kita mau maju bersama-sama, monggo. Saya gitu Pak. Pak Mas Daniel. Menarik banget ya teman-teman. Ini sekalian, jadi kita ngobrolin tentang hotel, juga ngobrolin tentang usaha gitu ya. Nah Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih Pak cara Bapak membagi waktu antara hobi dan juga usaha? Gini, jadi kalau saya bersepeda itu suatu hobi yang tidak bisa saya tinggalkan. Kayak hidup lah ya. Iya, sudah mindset gitu loh. Seperti Mas Daniel tentunya. Oke. Gimana Pak cara baginya? Iya, kan kalau bakso itu makanan yang istilahnya cepat saji dan bisa bumbu-bumbunya ini bisa kita kemas. Disiapkan sebelumnya. Kalau saya itu begitu. Jadi mana bumbu yang bisa saya kemas, saya kemas. Jadi ketika saya stok, begitu kita butuhkan, kita keluarkan dari freezer, sudah kita masak. Gitu. Jadi bisa waktu itu saya nggak seperti orang-orang dulu. Kalau bakso itu harus bangun jam 3 malam, harus pergi ke pasar. Saya enggak. Saya simpel aja. Hari ini katakanlah seminggu 2 kali saya gilingkan pentol ya. Menu apa aja, pentol apa aja yang habis. Kita sekalian masuk giling itu 20 kilo. Terus itu kita simpan di freezer.
Itu kalau kita mau dicetak baru ini mau kita sajikan, tinggal kita masak aja. Gitu. Berarti masuk ke manajemen tadi ya Pak ya. Jadi manajemen penyajian dan sebagainya ya. Terus sama kuah itu sudah komposisi itu sudah nggak bisa berubah karena sudah saya taker. Jadi saya kemasin, karyawan tinggal ini Mbak, ini dimasukkan. Kalau kuah airnya sudah masak, kuahnya dimasukkan, bumbunya dimasukkan, sudah berjalan dengan sendiri. Iya. Ini saya mikir unik sih Pak. Sejak kapan Bapak dulu belajarnya gimana untuk membuat pertama kali ya Pak? Mengenal tentang pembuatan bakso itu pertamanya tahun berapa Pak? Kalau saya sih dulu ada tetangga saya di desa sana, di Kediri sana itu jualan bakso kok enak gitu. Saya merasa kok enak gitu ya, orang jualan bakso kok rame gitu ya. Walaupun sebenarnya suka dukanya itu banyak. Kan kalau kita hanya melihat orang kan melihat wujudnya tok aja, nggak lihat suka duka aslinya gimana, nggak tahu. Betul. Jadi awalnya dari situ. Iya, terinspirasi tentunya. Jadi belajarnya langsung dari situ. Belajar terinspirasi, ingin jualan kok enak, jualan bakso itu rame. Dan ternyata ketika saya praktekkan ya rame juga gitu. Oke. Pak, boleh disampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha? Oh ya. Gimana Pak? Monggo teman-teman kalau barangkali mau usaha, kita harus punya keyakinan dulu, kita mantapkan. Jangan setengah-setengah kalau belajar. Harus optimis. Itu yang nomor satu Mas. Optimis ya Pak ya. Positive thinking. Oke. Selalu berdoa. Setiap kita melangkah itu pasti ada ganjalan, itu pasti ada. Baru memulai itu ya namanya orang Jawa kan sudah banyak cerita ya. Orang jualan gini nanti diginiin. Tapi saya itu enggak ada bagi saya itu. Bagi saya teman-teman itu semua teman. Orang jualan di sini rame, misalnya saya jualan di sebelahnya atau agak jauh gitu ya. Itu menurut saya bukan saingan. Itu teman. Itu ya kita teman, kita bersaing dengan sehat. Ya intinya tidak kita istilah punya niatan jelek dengan mereka, kita tetap kita rangkul, kita anggap teman. Insya Allah bisa bertahan. Oke teman-teman, itu pesan yang cukup luar biasa. Yang pertama adalah optimis, yang kedua positive thinking, dan yang ketiga adalah tetap berdoa. Ingat teman-teman, kalau kita mau berusaha selalu andalkan Tuhan di dalam setiap usaha. Amin. Oke, yuk kita Mas, kita akan coba bersama-sama di makanan ini bersama istri saya. Oke, thank you teman-teman, thank you Pak atas kesempatannya. Nanti ada bakso baru juga, bakso beranaknya belum tampil. Sudah Pak. Ini tadi sudah kita coba ambil gambarnya, kita coba ini. Oke, thank you Pak. Saya coba makanannya. Siap. Oke teman-teman, ini ada bakso kecil-kecilnya di sini gitu ya. Terus ada bakso kotaknya juga gitu. Terus isinya ada sayuran, ada gubis, ada mie juga. Nah, kita akan coba di bakso kecilnya gitu ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman, kita coba kuahnya juga. Oke, kuahnya cukup oke banget. Jadi kita coba sekarang ke pentolnya ya. Dagingnya cukup terasa, terus empuk juga, jadi tidak terlalu, teksturnya tidak terlalu padat. Ini cocok banget juga untuk anak-anak yang mau juga makan. Pasti tidak akan kesusahan gitu ya. Nah, ini enak banget. Teman-teman bisa coba di baksonya Pak Hadi, bakso aneka. Nah, ini ada satu varian lagi. Nah, di sini ini namanya bakso apa Pak? Yang bakso kotak sama bakso urat jumbo. Bakso kotak dan bakso urat jumbo teman-teman. Ini bakso kotak dan bakso urat jumbo. Cukup luar biasa rasanya. Sekali lagi, jangan ditunggu-tunggu kalau teman-teman mampir ke Surabaya. Datang juga ke bakso aneka punyanya dari Pak Hadi, teman ontelis yang cukup luar biasa di daerah. Kalau tadi alamatnya di mana Pak? Jalan Kiai Tambak Deres dekat Pantai Kenjeran Surabaya. Oke, jadi kalau ke Pantai Ria Kenjeran di liputan saya sebelumnya, mampir juga di bakso aneka di tempatnya Bapak Hadi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel dan orang-orang yang menginspirasi dunia perontelan dan dunia usaha.
Thank you, Pak. Sama-sama. Bye.